Oke teman-teman, kembali lagi kita bahas tentang saham ya. Kemarin ada yang bertanya dari Mas Heriono, Bang, gue sangkut di pucuk bang, modal 7 juta di PGUN. Harga kemarin 1685, langsung down gue bang. Gue kira naik bang, maklum baru pemula. Sementara gue hold aja bang. Mohon saran. Terima kasih. PGUN ya. Ini masuk di 1685. Oke, kita lihat saja PGUN-nya. Sorry. PGUN. Wah, sekarang 1095 ya, sudah dalam sekali. Catnya kita lihat dulu. 1685 tadi ya. Ini dia masuk di pucuk sekali ya, di ATH-nya ya teman ya. Begitu dia naik, kemudian harga dihantam ke bawah segini, kemudian turun lagi. Iya benar, sudah 3 hari berturut-turut ARB. Ini dalam sekali nyangkutnya ya, 1685 ke 1095. Hampir 60% ya ini. Oke, kita lihat di RTI saja. PGUN. PGUN ini sama apa ya? Consumer non cyclical. Oh, consumer goods food ya. Oke. Listingnya 2020. Shareholders komposisi. Arya Agro, Citra Agro 42%. Pengendalinya ya, 2. Kemudian Baramega. Kemudian masyarakat 6%. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini komposisi pemegang sahamnya yang beredar di masyarakat ya. Beredar di masyarakat ini itu cuma 6%. Ini sahamnya tidak liquid berarti teman. Coba kita cek dulu. Sedikit sekali saham beredar. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat ini lotnya kecil-kecil sekali ya. Dia tidak liquid. Gampang sekali ini bandar untuk memainkan karena sahamnya tidak banyak. Dia beli dengan uang yang tidak terlalu banyak pun ini sudah bisa menaikkan harga saham ya. Ini bahaya sekali ya, teman harus perhatikan. Kemarin saya sempat bilang kalau kepemilikan di masyarakat itu sangat banyak, misalkan lebih dari 50%, itu juga tidak bagus ya. Demikian juga sebaliknya, kalau terlalu kecil di bawah 10% seperti ini, itu juga sangat tidak bagus teman, karena kecil sekali ya volumenya, sehingga bandar gampang sekali untuk menggerakkan harga saham ini ya, mau dibawa naik atau mau dibawa turun itu sangat gampang sekali. Itu yang pertama perlu teman-teman perhatikan. Kemudian kita lihat langsung ke key statistik. Nah, oke, di sini teman bisa melihat ya, saya sendiri melihat saham ini sebenarnya cukup bagus ya. Kinerja perusahaannya maksudnya ya, kinerja perusahaan ini sangat bagus ya, boleh dibilang sangat bagus. Kenapa? Karena teman-teman perhatikan pertumbuhan laba dari PGUN ini di 2019 dia rugi ya, minus 4 rupiah IPS-nya. Kemudian 2020 minus 20. Itu ke waktu Covid ya. Ini wajar sekali karena semua perusahaan saya pikir waktu itu mengalami penurunan dan kerugian ya. Di 2021 dia berhasil keluar dengan profit ya, 8 rupiah IPS-nya, dan di 2022 naik 3 kali lipatnya dibandingkan 2021 ya, menjadi 34 rupiah. Artinya kenaikan laba dari PGUN ini sampai 300% teman di tahun 2022. Itu peningkatan laba yang sangat signifikan sekali ya. Saya tidak melihat ekuitas di sini, kita lihat laba saja. Nah, itu secara kinerja perusahaan ini bagus. Tapi persoalannya di sini, teman bisa lihat EPS ya. Kemarin kita sudah bahas harga fundamental sebuah saham itu adalah 34 atau EPS ini dikalikan 10. Artinya 34 kali 10 berarti 340. Itu adalah harga mahal dari saham itu ya, dari PGUN ini. Nah, sementara sekarang harganya sudah Rp1.095. Artinya sudah 3 kali lipat di atas harga mahalnya. Ini sudah sangat-sangat over ya, mahalnya itu sudah sangat kelewatan teman-teman. Jadi saham itu akan kembali ke harga fundamentalnya. Itulah sebabnya saham ini harganya turun lagi ya. Kalau setelah bandar selesai pesta ya, teman cuci piring, harganya kembali turun. Nah, teman-teman perhatikan juga di sini PBV. Kalau teman melihat secara PBV juga sudah sangat tinggi ya, 5,9 kali. Ini sudah di luar sudah sangat tinggi. Jadi seperti ini, walaupun saham itu bagus, walaupun barang itu bagus, kalau teman belinya kemahalan, nanti teman jual lagi pasti akan susah ya. Katakanlah teman beli emas, harga 1 gram emas itu misalkan 1 juta. Teman-teman belinya 1.300.000 misalnya.
mahal ya, itu mahal. Nanti teman jual 1.200.000 atau 1.100.000 pun orang tidak mau beli karena harga sebenarnya itu 1 juta. Padahal yang teman beli itu emas loh. Itu bukan barang bagus, jelek ya. Nah seperti itu kira-kira apa namanya ya, analogi dari saham itu. Jadi belinya itu di harga wajarnya ya. eh, Bagaimana cara melihat harga wajar kita sudah bahas ya. Tadi saya juga sudah singgung. Teman-teman kalau mau cepat atau mau simpel ambil saja IPS itu kali 10. Itu adalah harga mahalnya. Di bawah harga 300 itu atau 340 berarti harga itu masih murah. Jadi seperti itu. Di atas 340 itu sudah mahal dan harga itu akan kembali ke harga fundamental. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ROE. Walaupun ROE-nya ini ROE sangat bagus ya, 15,9% ya. ROE di atas 10% itu bagus. Ini 15, ini angka-angka bukan angka beger juga tapi angka yang bagus juga ya. Persoalannya di sini harganya terlalu mahal. Jadi teman-teman perhatikan ya, analisa saham itu ya kalau mau invest ya, kalau mau invest jangka panjang pun teman-teman wajib mengetahui apa namanya fundamentalnya secara keseluruhan ya. Tidak cukup di EPS juga, teman-teman juga perlu perhatikan ekuitasnya apakah terus tumbuh atau tidak ya. Ada juga sahamnya labanya meningkat tapi ekuitas menurun ya, mereka jual aset misalnya ya, itu juga masalah ya, itu juga masalah. Jadi teman-teman perhatikan secara apa namanya komplit ya, secara lengkap, mendetail ya. Kalau teman-teman tidak punya waktu, teman-teman bergabung saja di fitur langganan atau fitur gabung, kita bahas di situ ya. Saham yang grow up misalnya, yang ekuitasnya bertumbuh, labanya bertumbuh, IPS-nya apa namanya, dividennya juga besar, harga masih di bawah harga normal, harga fundamental, kita bahas di situ. Teman gabung saja di situ. Oke, apa sebaiknya langkahnya, apakah cut loss atau tidak? Nah, di sini kembali saya tidak berani. Kenapa? Setelah saya memaparkan data, seharusnya teman sudah bisa menyimpulkan sendiri ya. Tapi kalau saya bilang cut loss saja misalkan ya, tiba-tiba besok digoreng sama bandar, harganya dibikin arah 2 kali berturut-turut ya, teman-teman pasti menyalahkan saya ya, itu sudah pasti. Dan kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena ini saham volumenya tidak besar teman ya, volumenya sangat kecil, sangat ringan sekali dimainkan harganya atau digoreng sama bandar. Bisa saja dia arah berjilid-jilid juga setelah dia ARB seperti ini. Lalu teman-teman sudah cut loss, saya suruh cut loss misalkan ya, teman-teman pasti maki-maki saya. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak berani menyimpulkan cut loss atau tidak, simpulkan sendiri setelah kita memaparkan data-data ini. Dia juga tidak bagikan dividen, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi nyangkut misalnya di saham yang bagikan dividen seperti yang saya bilang sebelumnya, teman-teman masih mendapatkan dividen ya. Teman-teman tidur pun di situ masih dapat dividen, dan di sini tidak sama sekali ya, dan masih berpotensi terus turun karena saya lihat tadi juga volume offernya juga sangat tinggi ya. Offernya tadi tebal sekali, 3.000-an kalau nggak salah. Nah ini, jadi ada kemungkinan dia besok ARB lagi. Jadi seperti itu. Kita tes ya. 3.245. Teman-teman punya uang 300 juta saja ya, ini sudah bisa mengangkat harga ini ya. Atau 400 juta misalnya, teman-teman bisa terbangkan harga saham ini karena ini sangat tipis-tipis sekali harganya. Teman-teman makan semuanya offer ini, teman-teman bisa mengarahkan saham ini. Jadi sangat-sangat apa namanya tidak liquid atau tidak sangat ringan sekali ya, sangat ringan sekali untuk menaikkan harga ini. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat buat teman kita Mas Heriono, semoga bisa keluar dengan selamat di saham ini. Selamat sore dan happy cuan buat teman-teman semua.